Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sakineka Putri dari semester 9, jurusan Tadris Fisika, akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Modul STEM Terintegrasi Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif pada materi gelombang bunyi SMA kelas 11. Bab 1. Pertama adalah latar belakang. Yang pertama, siswa membutuhkan buku ajar pendamping belajar di rumah seperti modul untuk meningkatkan kreativitasnya. Jadi, dari studi pendahuluan yang sudah saya lakukan pada 3 sekolah di Kabupaten Bekasi bahwa sebagian besar mereka tidak memiliki buku pendamping belajar di rumah seperti modul, hanya terdapat buku siswa saja yang ada di sekolah mereka, sehingga mereka kurang memiliki wawasan terhadap materi yang sedang mereka pelajari. Yang kedua, perkembangan zaman di abad 21 menuntut siswa harus memiliki kemampuan berpikir kreatif. Ternyata setelah saya melakukan studi pendahuluan, tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa di 3 sekolah di kabupaten masih tergolong rendah dengan persentase 44%. Yang ketiga, pembelajaran STEM dengan mengintegrasikan kearifan lokal dapat menguatkan prinsip berpikir dan tidak menghilangkan jati diri bangsa, sehingga pembelajaran lebih memacu siswa dalam meningkatkan kreativitasnya. Oke, di latar belakang yang ketiga ini, selain pembelajaran STEM yang terdapat di perkembangan kurikulum abad 21, kearifan lokal ternyata dapat menguatkan prinsip berpikir sehingga mereka bisa mempelajari konsep-konsep fisika dengan kearifan lokal yang ada di sekitarnya, sehingga pembelajaran lebih bersifat aplikatif dan tidak hanya kontekstual saja, sehingga siswa dapat memacu kreativitasnya dalam berbangsa dan negara. Tidak hanya Yang ketiga, pembelajaran STEM dengan mengintegrasikan kearifan lokal dapat menguatkan prinsip berpikir dan tidak menghilangkan jati diri bangsa, sehingga pembelajaran lebih memacu siswa dalam meningkatkan kreativitasnya. Ternyata, setelah saya melakukan studi pendahuluan, pembelajaran menggunakan STEM ini masih sangat jarang sekali digunakan di sekolah yang saya teliti. Kemudian, pembelajaran yang mereka pelajari kurang mengintegrasikan kearifan lokal yang ada di sekitar mereka, sehingga pembelajaran yang dilakukan kurang bersifat aplikatif dan kurang menimbulkan rasa berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran. Kemudian, identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut, kita dapat mengetahui identifikasi masalah. Yang pertama, hasil studi pendahuluan mengungkapkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif dari 150 siswa di 3 sekolah Kabupaten Bekasi masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, pembelajaran STEM di Indonesia belum terlaksana secara sempurna, termasuk dalam pengembangan modul STEM. Jadi, setelah saya melakukan wawancara terhadap 3 guru mata pelajaran fisika di 3 sekolah, bahwa sebagian besar dari mereka belum melaksanakan pembelajaran STEM secara sempurna. Kemudian mereka juga belum pernah melakukan pengembangan modul STEM dari modul yang telah mereka buat, sehingga pembelajaran STEM ini belum terlaksana secara sempurna di 3 sekolah yang saya teliti. Yang ketiga, ada tantangan pendidikan saat ini dihadapkan pada era globalisasi dengan tidak menghilangkan karakteristik manusia Indonesia sebagai jati diri bangsa. Pesatnya perkembangan globalisasi di saat ini menyebabkan siswa-siswa kurang mengetahui kearifan lokal yang ada di sekitarnya, sehingga mereka masih belum mengetahui secara sempurna bahwa kearifan lokal yang ada di daerahnya bisa diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Salah satunya adalah materi fisika yang mengenai gelombang bunyi. Pembatasan masalah. Yang pertama, ada jenjang kognitif yang diujikan berupa kemampuan berpikir kreatif dengan indikator berpikir kreatif menurut Lorentz. Yang pertama ada orisinalitas, keluasan, dan mengelaborasi.
Pada dasarnya, kemampuan berpikir kreatif menurut Torres itu terdapat ada 4. Yang pertama ada berpikir lancar atau fluency, yang kedua originality, ketiga keluasan, flexibility, dan mengelaborasi atau elaboration. Tetapi tingkat berpikir kreatif pada indikator fluency atau berpikir lancar itu sudah sudah pada kategori cukup, sehingga tidak perlu diadakan untuk dikembangkan lagi berpikir kreatifnya. Kemudian pada indikator sisanya yang mengenai originalitas, keluasan, dan elaborasi masih terdapat siswa yang kurang memiliki kemampuan tersebut, sehingga masih perlu ditingkatkan kembali. Yang kedua, komponen dalam pembelajaran STEM banyak sekali macamnya. Oleh karena itu, peneliti mengambil bahan ajar berupa modul STEM untuk dikembangkan. Banyak sekali komponen dalam pembelajaran STEM, contohnya seperti model pembelajaran STEM, LKS STEM, dan lain-lain. Tetapi peneliti hanya mengambil modul STEM untuk dikembangkan. Yang ketiga, peneliti ini mengambil kearifan lokal daerah Bekasi berupa alat musik daerah Bekasi. Karena peneliti mengangkat judul pada materi gelombang bumi, sehingga kearifan lokal yang bisa dikaitkan ke dalam kearifan lokal yakni alat musik daerah Bekasi. Selanjutnya, perumusan masalah. Terdapat 4 perumusan masalah yang peneliti ambil. Yang pertama, bagaimana tahapan dalam mengembangkan modul STEM terintegrasi kearifan lokal. Yang kedua, apakah modul STEM terintegrasi kearifan lokal sudah dapat dikatakan layak? Yang ketiga, apakah modul STEM terintegrasi kearifan lokal sudah dapat dikatakan praktis? Dan yang keempat, apakah modul STEM terintegrasi kearifan lokal sudah dapat dikatakan efektif? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui tahapan dari pengembangan modul STEM terintegrasi kearifan lokal. Yang kedua, mengetahui kelayakan modul STEM terintegrasi kearifan lokal yang dikembangkan. Yang ketiga, mengetahui keefektifan modul STEM terintegrasi kearifan lokal yang dikembangkan. Yang keempat, mengetahui keefektifan modul STEM terintegrasi kearifan lokal yang dikembangkan. Kemudian, manfaat penelitian. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada materi gelombang bunyi dengan modul pembelajaran terintegrasi kearifan lokal. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan alternatif guru dalam mengajar untuk menggunakan modul pembelajaran dengan mengintegrasikan kearifan lokal sekitar untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, khususnya kemampuan berpikir kreatif siswa. Bagi sekolah, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan referensi dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di sekolah, dan menjadi harapan untuk menciptakan proses kegiatan belajar mengajar yang lebih baik dan menyenangkan. Bab 3. Model pengembangan yang dilakukan oleh peneliti mengacu kepada ADI yang dikembangkan oleh Robert Merrick Branch. Tahapan penelitian model ADI ini terdapat 5 langkah. Yang pertama, tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini adalah tahap-tahap yang dilakukan peneliti untuk mengembangkan modul STEM. Yang pertama ada tahap analisis. Tahap analisis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, analisis kebutuhan dan analisis kurikulum. Analisis kebutuhan dan analisis kurikulum ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, studi literatur dan studi pendahuluan lapangan. Studi pendahuluan lapangan ini dilakukan dengan cara memberikan angket kepada siswa serta wawancara kepada guru. Yang kedua adalah tahap desain untuk mengembangkan materi modul dan membuat desain modul. Yang ketiga adalah tahap development atau pengembangan. Langkah-langkah dalam tahap pengembangan ini yang pertama adalah pembuatan modul yang telah didesain pada tahap sebelumnya, kemudian memvalidasi modul dengan cara menguji kepada uji ahli, media, dan desain pembelajaran, serta menguji coba modul. Uji coba modul ini terdapat 3 langkah. Yang pertama uji satu-satu, uji kelompok kecil, serta uji lapangan.
Yang keempat, tahap implementasi, yakni menerapkan hasil pengembangan modul yang sudah divalidasi dan diuji coba terhadap 3 sekolah di Kabupaten Bekasi. Yang kelima, tahap terakhir, yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui hasil akhir modul, yaitu untuk mengetahui kelayakannya, kepraktisannya, serta keefektifannya, dan merevisi akhir. Revisi akhir ini digunakan untuk memperbaiki modul yang telah dikembangkan agar lebih baik lagi. Selanjutnya ada desain uji coba dan subjek uji coba. Yang pertama adalah pengembangan dengan evaluasi formatif, yaitu uji validitas ahli pada tahap memvalidasi modul. Subjeknya yang terdiri dari 9 orang ahli, di antaranya 3 ahli materi, 3 ahli media, dan 3 ahli desain pembelajaran. Instrumen yang digunakan adalah angket penilaian ahli media, ahli desain, dan ahli materi. Kemudian menguji coba modul. Yang pertama ada uji coba 1-1 yang dilakukan di kelas 12 SMA Negeri 1 Cibarusah yang terdiri dari 3 siswa dengan siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yakni kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Instrumen yang digunakan yaitu angket respon siswa. Yang kedua, uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 15 orang siswa di kelas 12 SMA Negeri 1 Cibarusah dengan kemampuan yang berbeda-beda, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Instrumen yang digunakan angket respon siswa. Yang ketiga, ada uji coba lapangan yang terdiri dari 30 siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Cibarusah yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tinggi, sedang, dan rendah. Instrumen yang digunakan ada angket respon siswa. Yang terakhir, implementasi. Implementasi ini terdiri dari 90 orang siswa, di antaranya 30 siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Cibarusah, 30 siswa dari SMA Negeri 2 Cibarusah, dan 30 siswa SMA Negeri 1 Serang Baru, yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Instrumen yang digunakan adalah tes dan angket respon siswa. Kemudian pada tahap implementasi ini, guru mata pelajaran fisika pun akan memberikan penilaian, yakni angket respon guru. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni instrumen non-tes dan instrumen tes. Instrumen non-tes ini diantaranya adalah berisi angket yang harus diisi oleh siswa dan guru untuk menilai sebuah modul. Yang pertama ada instrumen wawancara. Instrumen wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan modul pada saat wawancara guru. Yang kedua, angket studi pendahuluan siswa. Yang ketiga, angket uji ahli. Yang keempat, angket respon siswa dan guru. Kemudian pada instrumen tes terdapat menjadi dua, yaitu pretest dan posttest. Pretest dan posttest ini mengacu kepada keterampilan berpikir kreatif mereka. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini berisi analisis data angket validasi ahli dan angket respon siswa dan guru menggunakan rating skala bertingkat. Dengan skor 4, jawaban siswa yang berarti sangat baik, skor 3 berarti baik, skor 2 cukup baik, skor 1 kurang baik, dan skor 0 sangat tidak baik. Nah, untuk menghitungnya yaitu total dari seluruh skor responden dibagi jumlah responden dikali 4 dan dikali 100%. Teknik analisis data. Teknik analisis data ini terbagi menjadi 3 untuk mengetahui kelayakan, kepraktisan, dan keefektifan. Untuk kelayakan, persentasenya ada sangat layak, kurang layak, tidak layak, dan sangat tidak layak. Untuk presentasi 100 dan kurang lebih dari 80. Untuk kepraktisan, kategori kepraktisan sangat praktis, praktis, kurang praktis, tidak praktis, dan sangat tidak praktis. Dan untuk keefektifan, kriterianya sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif, dan tidak efektif.
Kemudian analisis data validitas instrumen untuk mengetahui valid tidaknya modul dari tahap uji ahli yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan CPR. Kemudian kita lihat hasil dari penghitungannya menggunakan kategori dan rentang nilai. Rentang nilai 0 sampai 0,33 kategorinya tidak sesuai, 0,3 sampai 0,67 sesuai, 0,68 sampai 1 sangat sesuai. Untuk mengetahui analisis peningkatan berpikir kreatif, analisis menggunakan uji N-gain. Uji N-gain itu yaitu skor post-test dikurang pre-test dibagi skor ideal diambil skor pre-test. Dengan kriterianya yang N-gain itu besar dari 0,07 dengan kategori tinggi, antara 0,7 dengan 0,3 kategori sedang, dan kurang dari 0,3 atau sama dengan kategori rendah. Bab 4. Pertama, kita akan membahas tahap analisis. Tahap analisis ini terbagi menjadi dua, yakni analisis kebutuhan yang pertama dan yang kedua adalah analisis kurikulum. Analisis kebutuhan ini kita dapat mengambil hasil studi literatur yang telah diketahui sebelumnya. Yang pertama ada kelebihan modul STEM pengembangan sebelumnya. Yang pertama dari Afdalia dan kawan-kawan yang memposting penelitiannya pada proceeding seminar nasional fisika tahun 2020 dengan kelebihan modul yang dikembangkan, yakni modul berbasis kearifan lokal tergolong sebagai sumber belajar yang dapat menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sekitar, serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, Zian Alifa dan kawan-kawan dari Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2019 bahwa kelebihan modul yang telah ia kembangkan adalah dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan yang harus dicapai pada kompetensi dasar yang masuk pada modul. Yang ketiga, menurut Frida Amrul dan kawan-kawan pada Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika tahun 2019, mengungkapkan kelebihan modul yang dikembangkan adalah bahan ajar dapat digunakan di sekolah dengan kategori layak dan dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif sebagai pendamping modul di sekolah. Selanjutnya adalah kekurangan modul STEM pengembangan sebelumnya. Yang pertama adalah modul yang dikembangkan kurang banyak dalam hal evaluasi soal untuk latihan siswa di rumah, sehingga siswa kurang terlatih dalam mengerjakan soal-soal yang terdapat pada modul STEM. Yang kedua, penyampaian isi modul kurang maksimal serta menambahkan jumlah soal di dalamnya, sehingga siswa terbiasa menyelesaikan persoalan secara tanggap dan inovatif. Yang ketiga, menambahkan konten kearifan lokal yang berkaitan agar lebih banyak. Dari adanya kekurangan ini, maka peneliti harus memperbaiki modul agar lebih baik lagi digunakan siswa ke depannya. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan hasil studi lapangan. Yang pertama ada indikator kemampuan berpikir kreatif. Indikator kemampuan berpikir kreatif ini ada 4 indikator. Yang pertama, fluency, flexibility, originality, dan elaborasi. Di 3 sekolah yang telah peneliti lakukan, pada indikator fluency ini memiliki persentase sebesar 62%, flexibility 40,91%, originality 40,27%, dan elaborasi 36,37%. Dapat dilihat bahwa indikator fluency memiliki persentase tertinggi dengan persentase sebesar 62%. Itu artinya siswa di 3 sekolah yang peneliti lakukan sudah cukup memiliki indikator fluency, sedangkan 3 indikator lainnya masih terdapat kurangnya kemampuan berpikir kreatif pada indikator flexibility, originality, dan elaborasi, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi dalam kemampuan tersebut. Kemudian ada persentase kebutuhan modul bagi siswa. Pada saat angket siswa studi pendahuluan,
dapat dilihat dari diagram tersebut bahwa sebesar 60% siswa merasa sangat setuju apabila ada modul pembelajaran yang digunakan selain buku ajar dalam mereka mempelajari materi fisika. Sebesar 25% mereka menjawab setuju untuk diadakannya sebuah modul, dan 5% siswa menjawab ragu-ragu, serta 10% siswa menjawab tidak setuju diadakannya modul dalam pembelajaran. Kemudian analisis kurikulum. Analisis kurikulum dilakukan pada saat studi lapangan dengan mengetahuinya dari wawancara 3 guru mata pelajaran fisika di 3 Kabupaten Bekasi. Yang pertama, guru mengungkapkan bahwa kurikulum yang digunakan sudah menggunakan kurikulum 2013 dengan jumlah jam pembelajaran setiap minggunya, yakni 4 jam pembelajaran. Yang kedua, tuntutan kurikulum 2013 menganggap siswa sebagai pewaris budaya bangsa yang kreatif. Melalui pendidikan dapat mempelajari warisan budaya berdasarkan lensa budayanya agar menimbulkan rasa bangga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tingginya globalisasi di saat sekarang ini diperlukan sekali pembelajaran yang bersifat kreatif dengan mengintegrasikan warisan budayanya agar siswa menimbulkan rasa bangga terhadap negaranya sendiri, terutama daerahnya sendiri. Yang ketiga, ada bahan ajar berupa modul untuk siswa belajar agar siswa dapat menambah pemahaman siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Karenanya, tuntutan kurikulum 2013 ini mengacu kepada student center sehingga siswa dituntut untuk lebih kreatif lagi dan lebih mandiri. Guru hanya bersifat sebagai fasilitator saja. Karenanya, siswa harus membutuhkan buku ajar pendamping selain buku siswa yang digunakan siswa dalam belajar di sekolah. Sehingga siswa dapat mendapat pembelajaran yang lebih aktif lagi dan bersifat aplikatif. Yang keempat, guru belum pernah membuat modul STEM terintegrasi kearifan lokal, hanya membuat modul fisika saja, belum terintegrasi STEM dan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan perkembangan zaman yang lebih pesat sekarang ini, guru belum membuat modul STEM terintegrasi kearifan lokal, sehingga siswa belum terlatih dalam pembelajaran STEM. Sehingga sangat diperlukan modul STEM untuk siswa mempelajari materi pada saat ini. Yang kedua, tahap desain. Tahap desain itu terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, mencari sumber acuan dan mengembangkan materi. Mencari sumber acuan dan mengembangkan materi ini terdapat pada panduan praktis penyusunan modul pembelajaran, bahwa modul yang dikembangkan harus sesuai dengan panduan modul yang telah diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua adalah kajian konsep fisika untuk kelas 11 SMA dan fisika dasar edisi ke-7, serta kearifan lokal yang terdapat di daerah Bekasi. Yang kedua adalah membuat desain produk. Membuat desain produk ini diantaranya adalah cover, pendahuluan, kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, evaluasi, kunci jawaban, dan glosarium. Pada pendahuluan, itu berisi tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, penggunaan modul, langkah penggunaan modul, serta deskripsi singkat materi. Kegiatan pembelajaran 1 berupa materi yang akan dipelajari pada modul. Kegiatan pembelajaran 2 adalah lanjutan materi setelah kegiatan pembelajaran 1. Evaluasi di sini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa setelah mempelajari modul, dan kunci jawaban ini berfungsi untuk mengetahui siswa sejauh mana siswa memahami materi tersebut dan seberapa besar pemahaman siswa dalam mempelajari modul tersebut, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dan mengukur kreativitasnya sendiri. Berikut ini adalah komponen STEM yang terdapat di dalam modul. Sains sebagai konsep. Sains sebagai konsep ini adalah fenomena-fenomena yang terdapat di alam. Contohnya adalah bahwa bunyi dapat ditangkap oleh telinga. Dan bagaimana kita dapat mengetahui bunyi tersebut?
bunyi tersebut telah diproses di otak sehingga kita dapat mengetahui bunyi apakah yang sudah kita dengar. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi merupakan penerapan dari sains. Yang ketiga adalah engineering sebagai rekayasa dari sains. Yang keempat, matematik. Matematik sebagai alat pembuktian dari sains. Tahap ketiga adalah tahap development atau tahap pengembangan. Tahap pembuatan modul sesuai dengan desain awal yang tadi telah disebutkan sebelumnya bahwa ada cover, pendahuluan, kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, evaluasi, kunci jawaban, dan glosarium. Yang pertama ada cover STEM, cover modul STEM yang paling awal, kemudian ada petunjuk penggunaan modul, kemudian ada rangkuman, dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi di sini contohnya adalah lembar kerja peserta didik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa dalam mempelajari modul tersebut. Kemudian adalah tahap pengembangan pada saat evaluasi formatif uji ahli materi. Setelah modul dikembangkan, kemudian modul harus divalidasi dulu terhadap ahli-ahli yang telah berkompeten di bidangnya. Yang pertama, uji ahli materi. Grafik penelitian setiap aspek oleh ahli materi yang pertama adalah pendahuluan sebesar 91%, kemudian adalah aspek pembelajaran sebesar 96%, kemudian adalah aspek isi sebesar 94%, kemudian aspek tugas atau evaluasi sebesar 93%, dan aspek rangkuman sebesar 98%. Dengan persentase rata-rata adalah 94% dan terdapat pada kategori sangat layak. Kemudian saran yang diberikan oleh uji ahli materi yang pertama dari dosen fisika UIN Jakarta menyarankan bahwa untuk memperbaiki gambar yang kurang jelas atau blur, perbaikan yang dilakukan adalah memperbaiki gambar agar tidak pecah saat dicetak. Yang kedua, dosen UIN Jakarta memberikan saran sudah cukup sehingga tidak ada perbaikan lagi yang harus dilakukan. Yang ketiga, guru SMA Negeri 2 Cibarusah memberikan saran berupa memperbaiki urutan pembelajaran dalam modul agar terlihat lebih terarah sesuai dengan indikator. Perbaikan yang dilakukan adalah mengubah urutan modul sesuai dengan urutan indikator pencapaian kompetensi agar sesuai antara indikator pencapaian kompetensi dengan modul yang dikembangkan. Kemudian, uji ahli desain pembelajaran. Hasil dari penilaian desain pembelajaran, yakni aspek desain pembelajaran mendapatkan persentase sebesar 94% dan karakteristik modul sebesar 89%, dengan rata-rata 91,5% pada kategori sangat layak. Saran yang diberikan oleh uji ahli desain pembelajaran yang pertama dari dosen UIN Jakarta bahwa mengecek kembali kevalidan dari konten fisika yang dibuat. Perbaikan yang dilakukan adalah mengecek kembali sumber yang digunakan dalam membuat modul. Yang kedua, dari dosen IAIN Pekalongan memberikan saran bahwa konsisten dalam penggunaan font serta konsisten dalam menggunakan spasi ketika menulis kalimat, sehingga lebih terlihat enak untuk dibaca. Perbaikan yang dilakukan adalah memperbaiki penulisan kalimat agar sesuai dengan kaidah bahasa. Yang ketiga, dari guru SMA Negeri 1 Cibarusah merasa modul yang dikembangkan sudah cukup sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan lagi. Kemudian ada uji ahli media. Hasil penilaian oleh ahli media yang pertama dari aspek fisik atau tampilan mendapat persentase sebesar 91%. Yang kedua pada aspek pendahuluan mendapat persentase skor sebesar 91%.
Yang ketiga, aspek pemanfaatan mendapat persentase sebesar 93%, aspek tugas atau evaluasi sebesar 100%, dan aspek rangkuman dengan persentase sebesar 100%, sehingga jumlah persentase skor rata-rata yakni sebesar 95% dengan kategori sangat layak. Saran yang diberikan oleh uji ahli media, yang pertama dari dosen Universitas Jenderal Sudirman memberikan saran bahwa membuat tampilan modul STEM menjadi lebih menarik sehingga siswa tertarik untuk mempelajari modul STEM tersebut. Perbaikan yang dilakukan adalah memperbaiki tampilan modul dan mengatur warna agar lebih menarik. Yang kedua, dosen IAIN Pekalongan tidak memberikan saran sehingga modul yang dikembangkan sudah cukup baik. Yang ketiga, dosen IT memberikan saran bahwa penulisan daftar pustaka diperbaiki kembali serta sumber gambar yang ada di dalam modul jika gambar bukan berasal dari penulis. Perbaikan yang dilakukan adalah memperbaiki daftar pustaka agar sesuai kaidah dan menambahkan sumber gambar apabila gambar tersebut bukan berasal dari penulis. Kemudian uji coba modul yang pertama, uji coba 1-1 one-to-one yang terdiri dari 3 siswa kelas 12 dengan tingkat kemampuan berbeda-beda yakni kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan aspek efisiensi yang mendapat persentase sebesar 62,50%. Yang kedua, aspek materi dengan persentase sebesar 71,67%. Dan aspek desain pembelajaran dengan persentase sebesar 77,78%, dan aspek implementasi dengan persentase sebesar 75%. Sehingga rata-rata persentase hasil dari uji coba 1-1 yakni sebesar 71,97% dan terdapat pada kategori baik. Kemudian saran dan komentar uji coba 1-1 yakni memberikan contoh komponen STEM-nya lebih banyak agar siswa dapat membuka wawasan lebih luas. Yang kedua, membuat percobaan yang lebih banyak. Yang ketiga, menggunakan kalimat dalam modul yang mudah dipahami sehingga siswa lebih mudah mempelajari modul tersebut. Karena siswa baru menggunakan modul STEM sebagai bahan ajar mandiri. Sebelumnya, guru yang mengajar belum menggunakan modul STEM, hanya modul fisika biasa saja. Selanjutnya adalah evaluasi formatif pada uji coba kelompok kecil yang terdiri dari 15 siswa kelas 12. 5 diantaranya siswa memiliki kemampuan tinggi, 5 siswa memiliki kemampuan sedang, dan 5 siswa lagi memiliki kemampuan rendah. Hasil persentase hasil penelitian uji kelompok kecil pada aspek efisiensi sebesar 61%, aspek materi sebesar 65,67%, aspek desain pembelajaran sebesar 68,89%, dan aspek implementasi sebesar 70% dengan rata-rata sebesar 66,39% dan pada kategori baik. Saran yang diberikan pada uji coba kelompok kecil diantaranya memperbaiki kalimat yang masih terdapat kesalahan dalam penulisan, serta memperbaiki penulisan rumus agar tidak terlihat berantakan sehingga siswa lebih memahami rumus yang digunakan dalam materi tersebut. Selanjutnya, evaluasi formatif pada uji lapangan. Uji coba lapangan ini melibatkan 30 siswa dari kelas 11. 10 siswa siswa memiliki kemampuan tinggi, 10 siswa memiliki kemampuan sedang, dan 10 siswa memiliki kemampuan rendah. Hasil uji lapangan pada aspek ketertarikan memiliki persentase sebesar 64%, aspek materi sebesar 67,33%, aspek self-assessment sebesar 63,75%, dan aspek implementasi sebesar 63,33%, sehingga rata-rata dari hasil uji lapangan sebesar 64,60% dan berada pada kategori baik. Tahap keempat yakni tahap implementasi.
Tahap implementasi ini melibatkan 90 siswa dari 3 sekolah, di antaranya 30 siswa kelas 11 dari SMA Negeri 1 Cibarusa, 30 siswa dari SMA Negeri 2 Cibarusa, dan 30 siswa dari SMA Negeri 1 Serang Baru. Tabel hasil endgame implementasi dengan rata-rata sebesar 0,65% dan berada pada kategori sedang. Hasil endgame menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa ketika sebelum dan setelah diberikan modul STEM kearifan lokal. Berdasarkan hasil penelitian, dari 90 siswa, terdapat 71 siswa yang telah memenuhi nilai KKM. Selebihnya, sebesar 19 siswa masih berada di bawah KKM. Selanjutnya, hasil efektivitas modul STEM kearifan lokal. Hasil efektivitas produk berdasarkan pencapaian nilai KKM yakni sebesar 78,89% siswa yang berada pada nilai di atas KKM sehingga mendapat kategori efektif. Kemudian hasil kemampuan berpikir kreatif pada saat pretest sebesar 40,25% berada pada kategori kurang dan pada saat post-test meningkat menjadi 80,65% berada pada kategori baik. Oleh karena itu, terdapat perbedaan sebesar 40% ketika post-test dan pre-test. Dalam arti ini, terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa ketika sebelum menggunakan modul dan setelah menggunakan modul. Kemudian hasil kepraktisan modul STEM berdasarkan angket respon siswa. Pada indikator yang pertama, yakni tampilan modul STEM menarik, mendapat presentasi rata-rata sebesar 81%. Yang kedua, pada indikator yang kedua, modul STEM membuat saya mudah menggunakannya, mendapat presentasi sebesar 75%. Dan pada indikator yang ketiga, modul STEM membuat proses pembelajaran tidak membosankan, mendapat presentase sebesar 73%. Sehingga rata-rata angka respon siswa dari aspek kepraktisan ini mendapat persentase sebesar 76% dan berada pada kategori praktis. Kemudian hasil dari angka respon guru. Yang pertama, kemudahan petunjuk penggunaan modul STEM dengan persentase 100%. Pada indikator teknis penggunaan modul STEM dengan persentase rata-rata 100%. Dan pada indikator penggunaan modul STEM di lingkungan sekolah, rumah, ataupun laboratorium mendapat persentase sebesar 91%, sehingga rata-rata dari angka respon guru ini mendapat persentase sebesar 97% dan berada pada kategori sangat praktis. Tahap terakhir yakni tahap evaluasi, berisi untuk mengetahui hasil akhir dari pengembangan modul. Yang pertama, untuk mengetahui kelayakan modul STEM kearifan lokal. Dari uji ahli materi mendapat persentase rata-rata sebesar 95%. Dari ahli desain pembelajaran mendapat persentase sebesar 91,5%. Dan dari ahli media mendapat persentase sebesar 94,4%. Sehingga rata-rata dari kelayakan modul yang dinilai oleh ahli mendapat persentase sebesar 94% dan berada pada kategori sangat layak. Selanjutnya, pada evaluasi keefektifan modul yang pertama, hasil rata-rata nilai siswa pada saat pretest yaitu 42,57 dan rata-rata nilai post-test siswa yaitu 80,50 sehingga memperoleh nilai endgame sebesar 0,65 dan termasuk ke dalam kategori sedang. Yang kedua, hasil endgame menunjukkan dari 90 siswa, sebanyak 19 siswa belum mencapai nilai KKM, sedangkan 71 siswa telah mendapat nilai di atas KKM. Yang ketiga, terdapat peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa sebesar 40,40%. Yang keempat, keefektifan produk sebesar 78,8% dan termasuk ke dalam kategori efektif. Kemudian pada evaluasi kepraktisan modul, yang pertama berdasarkan
angket respon siswa mendapat persentase sebesar 76% dan pada respon guru sebesar 97% dan berada pada kategori praktis. Saran siswa dan guru untuk perbaikan modul adalah dengan siswa belum terbiasa menggunakan modul STEM sehingga siswa memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami konten STEM yang terdapat dalam modul. Disarankan untuk menambahkan konten STEM lebih banyak agar siswa lebih terbiasa membaca konten STEM sehingga lebih membuat siswa lebih mudah menangkap materi yang mereka pelajari. Bab 5. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah langkah-langkah pengembangan yang digunakan peneliti itu menggunakan model pengembangan ADI. Yang pertama, tahap analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang kedua, media pembelajaran modul layak digunakan pada proses pembelajaran sehingga hasil uji ahli diperoleh persentase keseluruhan yaitu 94% dan berada pada kategori sangat layak. Yang ketiga, berdasarkan hasil angket respon siswa dan guru diperoleh hasil keseluruhan dengan persentase sebesar 84,5% dan termasuk ke dalam kategori praktis. Yang keempat, berdasarkan hasil postes siswa diketahui bahwa nilai NG siswa sebesar 0,65 dengan kategori sedang dan sebesar 71 siswa telah memenuhi nilai di atas KKM dan 19 siswa masih berada di bawah KKM. Dan hasil efektivitas produk yang dikembangkan menunjukkan bahwa 78,8% siswa berada di atas KKM sehingga termasuk ke dalam kategori efektif. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama, materi yang berada di dalam modul bisa dikembangkan lagi untuk materi yang berbeda, misalnya materi suhu dan kalor, sehingga siswa lebih terbuka wawasan lagi terhadap kearifan lokal yang ada di daerahnya. Sehingga siswa lebih merasa pembelajaran aplikatif ketika materi yang dipelajari dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya. Yang kedua, modul STEM terintegrasi kearifan lokal selanjutnya bisa dijadikan sebagai e-modul sehingga lebih efisien dalam penggunaan. Yang ketiga, modul STEM terintegrasi kearifan lokal dapat dikembangkan lebih lanjut lagi agar lebih baik lagi ke depannya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memperbanyak konten STEM untuk menambah wawasan bagi siswa, sehingga siswa lebih terbiasa dalam mempelajari konten STEM yang berada di sekitarnya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.